jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan juga ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa beribadah. Walaupun kami beribadah online, tapi kami yakin hadirat-Mu pasti datang di setiap rumah kami. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan menjaga kesehatan kami. Sekarang kami sudah siap beribadah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita udah selesai nih doanya. Nah, kalian udah siap kan ibadahnya? Kalau udah, duduk yang rapih ya. Jangan sambil makan ya teman-teman. Jangan sambil main game juga. Jangan main HP ya. Baik teman-teman, selamat beribadah ya. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom juga mbak suster, shalom semuanya. Wah gimana nih adik-adik yang di rumah udah siap belum untuk ikut ibadah online sekolah minggu? Coba yang siap sama-sama katakan yes. Wah kurang kedengeran sekali lagi, yes. Wah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau udah siap kita mau langsung aja nih, kita mau melompat memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan semua hal yang luar biasa? Tepuk tangan buat Tuhan. Sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ikutin gerakannya ya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan apa? Mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari. Sekali lagi ya, ikutin gerakannya ya. Ciptakan langit, terus belah lautan, hingga berjalan di air. Terus apa lagi nih? Sembuhkan sakit, mutat, mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Sekali lagi. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Sekali lagi, segala perkara ajaib. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang katakan Yesus dahsyat 3 kali, oke? 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Yeay. Wow, semuanya keren banget. Masih siap untuk melompat demi nama Tuhan? Amin. Kita semua percaya ya, kalau dengan Tuhan Yesus gak ada hal yang mustahil. Nothing is impossible. Amin. Semuanya angkat tangannya. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Yeah. Nothing is impossible.
Apa? Woo! Strongholds are broken. Siap-siap lompat buat Tuhan ya. Yes. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Nothing is impossible. Oh, sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Woo! Wow, luar biasa semuanya. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau nyembah Tuhan nih. Sekarang kita juga mau dengar cerita firman Tuhan. Oke? Yuk adik-adik, kita sama-sama sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adik-adik juga gak ada yang main-main lagi. Gak ada yang sambil nonton, gak ada yang sambil main game. Kita mau bareng-bareng menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu ya Tuhan. Kami janji Tuhan, kami percaya Engkau mampu lakukan perkara yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Semua adik-adik yang percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk, sekali lagi, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu selamanya. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Dengan sungguh-sungguh katakan, di tangan-Mu. Yes. Oh Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk Kau mengatur, Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Angkat tangan-Mu, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu, dan hanya, sekali lagi ya adik-adik, Yesus aku percaya. Katakan Yesus, yes, milik-Mu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu,
papa, Mbak Suster, dan semua yang ikut dalam ibadah online hari ini. Kak Yanti ajak kalian berdiri. Kita sama-sama akan menghadap Tuhan. Yes. Siapkan hatimu Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik. Yes, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Naikkan sembah ucapan syukurmu Tuhan. Naikkan sembah kepada Tuhan. Sembah Dia. Kami undang Engkau Tuhan hadir di dalam setiap rumah. Lawat kami semua Tuhan. Lawat kami semua Tuhan. Berikan hati kami yang baru. Berikan hati kami yang lembut Tuhan. Untuk dapat menerima akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam. Mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami Tuhan. Kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Pegang tangan kami terus Tuhan. Pegang tangan kami agar kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Ucapkan doa, ucapkan syukur kepada Tuhan atas hidup kita. Sekian lama kita Tuhan sertai di dalam hidup kita. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya apa yang terjadi Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau selalu sertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau jagai, Engkau pelihara kami semua Tuhan. Kadang kami juga Tuhan buat Engkau sedih. Ampuni Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami minta Engkau basuh kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami pada hari ini, saat ini Tuhan, kami boleh layak mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupannya kami sehari-hari. Dan kalau firman itu boleh ditaburkan hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh di hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan ada juga bersama dengan kami, melindungi, menjagai hati kami, sehingga hati kami fokus Tuhan, hanya tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkau hadir di dalam setiap rumah kami. Engkau hadir menemani kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, shalom mama papa, mbak suster, semua yang ikut dalam ibadah ini, sama-sama
pasti sukacita, sehat selalu Kak Yanti yakin semuanya dalam keadaan sehat. Kok Becky diam aja? Kak Yanti sudah kasih salam loh sama teman-teman. Kok Becky masih diam aja? Kasih salam dong sama teman-teman. Shalom teman-teman, shalom papa mama, shalom mbak suster. Kak Yanti. Oh, apa Becky? Kemarin aku habis teleponan loh sama teman baruku. Oh, ada teman baru ya Becky? Siapa namanya? Namanya Ling Ling Kak. Aku seneng banget, kemarin dia telepon aku, dia cariin aku loh. Hai Ling Ling. Siapa dong sama Ling Ling? Halo kamu yang di sana. Senangnya dapat punya teman baru. Iya, sekarang Liling kira-kira ikut ibadah nggak ya? Kemarin aku udah kasih tahu dia Kak, dia harus ikut ibadah online. Karena aku juga ikut ibadah online Kak. Oh gitu ya? Oke, sekarang Becky sama Liling bisa duduk sama teman-teman yang lain. Bisa ikut ibadah online hari ini, oke? Oke Kak Yanti. Sekarang Becky duduk diam ya di situ sama teman-temannya. Kak Yanti akan mulai bawakan firman Tuhan. Oke adik-adik, hari ini Kak Yanti akan membawakan firman Tuhan yang Kak Yanti kasih judul Mujizat Masih Ada. Adik-adik tahu mujizat itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, mujizat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi tapi terjadi. Itulah namanya mujizat, ya. Nah, untuk hari ini firman Tuhan yang disampaikan kita ambil dari Roma 5 ayat 5. Ya, yuk kita baca sama-sama yuk. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada yang tahu lagi pengharapan apa? Ya? Iya, pengharapan itu sesuatu yang kita harap-harapkan terjadi. Ya, itu tentu pasti harapan itu pasti harapan yang baik. Bahkan mungkin harapan yang terbaik dalam hidup kita. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan ini kepada siapa? Ya, kalau kita percaya kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita, yang telah dikaruniakan kepada kita di masing-masing di dalam hati kita, maka pengharapan Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Oke, Kak Yanti mau kasih lihat lagi, ada satu lagi gambar. Nah, adik-adik ada yang tahu sedang apa ini? Tidur. Oh iya tidur, sedang tidur, iya. Ada lagi? Sakit. Oh iya benar, iya betul. Adik ini sedang sakit. Kok tahu sedang sakit? Tahu karena kepalanya dikompres. Mulutnya dikasih pengukur suhu. Kira-kira adik-adik kalau sakit enak enggak? Kok enak ya? Ada yang bilang enak? Pasti bilangnya enggak enak. Pasti kita disuruh sama mama papa untuk minum obat supaya bisa cepat sembuh. Atau ada yang mau sakit? Nggak ada orang yang kepengen sakit, ya. Sakit itu sungguh tidak enak. Jangankan sakit lama, sakit yang sehari, yang flu, batuk, pilek, kadang hidung kita tersumbat, itu sudah nggak enak, ya. Kadang sakit itu pun juga orang mengusahakan supaya bisa cepat sembuh. Satu, apa? Minum obat. 2, istirahat yang cukup. Bahkan ada yang sakit kalau sudah parah sekali pengen berobat kemana? Ke luar negeri atau ke tempat yang lain. Dia harus naik ke pesawat.
harus naik pergi ke seberang untuk supaya dia sembuh dari penyakitnya. Ya, jadi sakit itu, semua orang yang sakit pasti kepengen sembuh. Apapun dilakukan orang untuk bisa sembuh, pasti mengeluarkan biaya. Ya, sakit itu juga bisa merepotkan orang lain, bisa merepotkan mama papa, ngerepotin juga mbak, suster kalau kita sakit, ya enggak? Selain itu butuh biaya. Ya, kadangkala suatu penyakit itu susah sekali disembuhkan. Tapi karena orang itu pengen cepat sembuh, pengen sembuh, orang yang tidak punya berpengharapan, tidak punya pengharapan, pasti akan datangnya ke sini. Nah, wah, Kak Yanti berdoa supaya kalian semua yang menyaksikan ini tidak datang ke tempat ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan apapun juga untuk hidup kita. Bahkan untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Tuhan bisa jadikan mungkin. Dan itulah yang namanya mujizat. Kak Yanti berdoa buat kita semua di sini. Jangan sampai kita mau datang ke tempat ini. Ya, karena apa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu adalah yang kita tahu tadi apa namanya? Mujizat. Ya. Nah, di Alkitab dikatakan ada seorang juga yang sakit, dan sakitnya ini enggak sebentar, tapi lama banget dia sakitnya. Dan dia sudah mulai hilang pengharapan. Hilang harapannya untuk sembuh. Karena apa? Dia sudah mencoba selama beberapa tahun tapi dia gagal, terus gagal. Ya, dia ada di tempat itu selama dia dari 38 tahun lamanya dia ada di situ. Tapi oleh kuasa Tuhan dan karena dia percaya, maka mujizat Tuhan terjadi atas hidup dia. Nah, sebentar ini nanti Kak Yanti akan putarkan film. Nah, kita akan melihat sama-sama cerita tentang Yesus menyembuhkan di kolam Bethesda. Nah, adik-adik bisa membacanya nanti di mana? Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Adik-adik selesai ibadah ini boleh baca, boleh buka lagi tentang firman ini, tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang ada di kolam Bethesda ini. Yuk, semua yang sudah siap mau lihat film, duduk yang rapi, jangan pergi kemana-mana, oke? Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, di sini kita lihat ada kolam yang namanya Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh.
Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Lihat nih adik-adik ya. Tuhan lihat. Tuhan tidak pura-pura tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan menyapa. Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu." Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang, dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk. Kita sudah lihat ya, betapa menderitanya orang ini karena sakitnya dia. Sakit apa tadi? Lumpuh. Kakinya tidak bisa berjalan, hanya bisa digerakkan, digeser. Badannya menggeserkan melalui tikarnya, badannya menggeser ke tempat suatu kolam yang diyakini bisa memberikan kesembuhan. Dan tempat itu namanya adalah Betesda. Nah, Betesda artinya adalah rumah anugerah. Ya, karena apa disebut rumah anugerah? Karena orang yang diam di situ tidak mau pergi meninggalkan tempat itu. Karena mereka takut kalau mereka pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kolamnya bergejolak. Wah, akhirnya kalau kolam itu bergejolak, tandanya orang yang bisa masuk terdahulu, yang pertama masuk, dia akan menjadi sembuh. Apapun penyakitnya akan sembuh. Jadi orang-orang yang sakit di situ tidak mau meninggalkan tempat itu. Karena takut sewaktu-waktu akhirnya bergeloncang. Mereka tidak ada di tempat situ. Jadi mereka tetap siap siaga di dekat kolam itu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sedang melewati ke Yerusalem dan dia lihat, ya, dia lihat orang, begitu banyak orang yang sakit. Tadi adik-adik bisa lihat ya, yang sakit. Ada yang sakit lumpuh, ada yang buta, ada yang timpang, semuanya sakit di situ.
begitu banyak orang yang sakit di situ. Dan mereka semuanya mengharapkan untuk bisa sembuh. Tapi yang Yesus lihat ada satu pribadi orang yang dia hampiri. Satu orang ini dia sapa dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, Tuhan ingin meyakinkan orang ini, menanyakan, maukah engkau sembuh? Karena apa? Karena Tuhan ingin kesungguhan dari orang ini, apa benar orang ini mau sembuh? Ya, mau sembuh dari penyakitnya, benar gak? Dan orang ini, dia gak jawab ya. Tapi dia mengungkapkan, dia menceritakan bahwa dia sudah tidak ada harapan lagi. Sudah putus asa. Karena dia sudah lama di situ. Sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Ya, dia hanya bisa bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, gimana aku bisa sampai ke tempat itu? Aku tidak punya siapa-siapa yang bantu aku. Begitu air bergejolak, orang lain duluan yang pergi ke tempat itu. Gak ada yang bantuin aku. Ya. Kita lihat di Yohanes 5 di ayat ini. Di situ dikatakan bahwa Yesus melihat itu, orang itu berbaring di situ. Dan dia menyapa, maukah engkau sembuh? Dan itulah jawabannya, bahwa tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila mulai bergoncang. Ya, kemudian orang ini berpikir, masihkah ada harapan untuk sembuh? Karena sudah 38 tahun dia tinggal di situ. Tidak ada orang, teman, bahkan saudara yang bantuin dia untuk bisa sampai ke kolam ini. Dia lihat orang lain, ada yang tuntun dia, ada yang angkat dia. Sehingga orang ini bisa berlari ke tempat kolam Bethesda ini. Tapi dia sendiri, dia gak punya siapa-siapa. Nah, Kak Yanti pengen lihat orang ini, orang yang lumpuh ini. Nah, menurut adik-adik orang ini gimana? Ada yang tahu? Next Kak. Next lagi. Orang ini tidak berdaya. Ya, karena kakinya kan lumpuh, dia gak bisa jalan. Dia hanya bisa istilahnya ngesot. Dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa ngesot. Istilahnya ngesot itu badannya kakinya ditarik ya. Ditarik. Dia gak bisa menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Dia tidak berdaya. Kemudian apalagi yang adik-adik lihat dari orang lumpuh ini? Ya betul. Orang ini sudah tidak punya harapan untuk sembuh. Karena apa? Sudah 38 tahun dia di situ. Dia mengharapkan gejolak kolam itu terjadi, tapi tidak pernah kesampaian karena orang lain sudah duluan nyemplung di dalam kolam ini. Dia tidak punya kesempatan untuk bisa sampai ke kolam ini. Karena pasti ya, begitu kolam itu bergejolak, pasti semuanya orang akan pergi ke kolam itu. Nggak peduli temannya bagaimana kondisinya, mereka pasti duluan berlomba-lomba untuk bisa sampai ke kolam ini.
Ya, dorong-dorongan, sikut-sikutan. Yang penting nyampe ke tempat ini. Karena apa? Mereka punya tujuan yang sama semuanya. Mau masuk ke dalam kolam itu dan mau sembuh. Ya, dia tidak punya harapan. Karena untuk mencapai ke sana dia harus ngesot. Itu lama. Orang sudah keburu nyemplung duluan. Bahkan mungkin sudah mulai pergi ke atas keluar dari kolam. Dia tidak ada harapan. Yang terakhir adik-adik bisa lihat dari orang ini apa? Ya, dia tidak punya sahabat atau saudara atau siapapun yang menolong dia untuk pergi ke kolam ini. Padahal dia kepengennya untuk sembuh. Dia tidak punya sahabat. Nah, adik-adik, Kak Yanti mau kasih tahu sama kalian. Tuhan melihat apa yang terjadi pada orang lumpuh ini. Ya, Tuhan menyapa orang ini. Dan pada akhirnya orang ini percaya. Ketika orang ini percaya, maka mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika orang ini percaya bahwa Tuhan ini atau orang ini yang ada di hadapannya bisa menyembuhkan, maka mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Dia bilang, yes, aku sembuh. Aku sembuh. Dan Tuhan bilang, angkat alasmu, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Nah, Kak Yanti mau kasih tahu di sini. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan melihat orang lumpuh ini. Bagaimana sikap Tuhan atas orang lumpuh ini. Pertama, kita bisa lihat apa? Yesus melihat orang itu terbaring sakit. Ya. Orang ini sudah lama sakit. Tuhan tahu. Ya. Tuhan tidak pura-pura tidak tahu. Dari sekian banyaknya orang yang berkumpul di situ, dari sekian banyaknya orang yang mau sembuh di situ, Tuhan tahu. Tuhan lihat. Ya. Kadang kita berpikir, Tuhan kan gak lihat kita. Ya. Terkadang saking sakitnya kita sakit, terkadang kita lupa kalau kita punya Tuhan. Terkadang ketika kita ada masalah, kadang kita lupa kalau kita punya Allah yang besar. Dan pada saat itu sebetulnya Tuhan Yesus melihat kalian. Pada saat itu Tuhan melihat kalian dan Dia ingin rindu kalian menyapa Tuhan Yesus. Ya. Tuhan tidak pernah berpura-pura untuk tidak melihat. Tidak pernah berpura-pura untuk tidak mau tengok kalian. Allah sangat peduli kepada kalian. Dan Allah, Tuhan Yesus tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Oke, hebat sekali Tuhan kita. Dia Allah yang penuh kasih, yang bisa melihat kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari firman ini adalah Yesus tahu keadaan kita, baik tubuh maupun hati kita. Ya, orang ini orang lumpuh ini nggak bilang kepada Tuhan bahwa dia tuh sudah 38 tahun sakit. Tapi Tuhan
Dia tahu keadaan si orang ini, si lumpuh ini. Dia tahu orang ini sungguh menderita karena sudah 38 tahun dia sakit. Dia sendiri di situ, tidak punya sahabat, dan dia sudah hilang harapannya. Terkadang kita bisa lihat adik-adik, mungkin ada masalah yang kita sembunyikan. Kita lihat mama papa kita tersenyum, ketawa. Tapi mama papa punya masalah. Ada hal yang disembunyikan dari kalian. Di sini Kak Yanti mau kasih tahu. Apapun masalahmu yang engkau sembunyikan, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu keadaanmu. Dan dia hanya ingin kalian datang kepada Tuhan. Ya, apapun itu kondisimu, Tuhan Yesus tahu. Dia mengerti. Dia mengerti adik-adik sakit, dia mengerti adik-adik sembunyikan sesuatu masalah di dalam hati adik-adik yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu. Itu hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman ini, cerita ini adalah ketika orang lumpuh ini percaya kepada Yesus, maka mukjizat itu terjadi untuk orang yang lumpuh ini. Ya. Ketika Tuhan Yesus menyapa orang ini, adik-adik bisa lihat, orang ini gak ngomong iya atau tidak, tapi orang ini apa? Mengeluarkan isi hatinya. Dia istilahnya curhat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu dari curhatan itu, dari mengeluarkan isi hati itu, Tuhan tahu kalau orang ini sungguh-sungguh mau sembuh. Adik-adik, tanpa kita sadari, mama papa, Tuhan sering menyapa kita. Sering menyapa kita, tapi kita kadang tidak dengar. Dari mana Tuhan menyapa kita? Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya Tuhan menyapa kepada kita, dan lewat firman-Nya ini kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi penghiburan. Bahkan kita diberikan pengharapan. Kita sudah tahu tadi baca di Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Kita bisa lihat di sini. Orang ini, orang lumpuh ini akhirnya bertemu dengan Tuhan di mana? Di mana tadi? Ya, orang lumpuh ini akhirnya bangkit berdiri dan ketemu Tuhan di mana? Di bait Tuhan. Artinya apa adik-adik? Kadangkala Tuhan izinkan masalah datang kepada kita. Tuhan izinkan kita kena masalah. Kenapa? Karena Tuhan ingin kalian datang kepada Tuhan. Apapun itu masalahnya, Tuhan ingin, Tuhan rindu kepada kalian untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika kalian percaya, Tuhan akan memberikan mukjizat. Tuhan akan memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kadang sekarang ini kita hidup yang di dalam situasi yang susah ya. Mau pergi kita harus pakai masker. Mau dekat-dekat orang gak bisa. Ya, susah kita hidup. Ya, lebih susah lagi kita lihat kesusahan dari orang lumpuh ini.
lihat orang lumpuh ini yang dalam kesusahan. Pertama, orang ini sudah tidak mungkin lagi sembuh karena sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Ya, sudah tidak punya harapan lagi, tidak mungkin dia akan bisa sembuh. Ketika dia tidak punya sahabat lagi untuk dapat menolong dia atau saudara-saudara. Mungkin waktu tonton pertama dia dibawa ke Bethesda, ada temannya, ada saudaranya yang bantu dia. Tapi lama-lama karena dia sakitnya terlalu lama, maka orang sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, saudara-saudaranya meninggalkan dia, dia ditinggal sendiri di situ. Nah, pada saat itu datanglah kepada Tuhan. Pada saat kita merasa ditinggal sendiri, pada saat orang lain tidak mengerti akan masalah kita, akan hidup kita, datang kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi masalahmu hari ini. Karena apa? Tuhan sebenarnya tahu keadaan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan kita. Tapi Tuhan juga pengen banget, Tuhan rindu banget adik-adik menyapa Tuhan, adik-adik datang kepada Tuhan. Ya, mungkin saat ini kita gak bisa ibadah di gereja, tapi kita bisa ibadah di online ini. Dan mungkin kita tidak bisa sama-sama sekolah minggu sama teman-teman, dengarkan firman Tuhan sama-sama. Tapi adik-adik bisa baca firman Tuhan hari ini. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sering menyapa adik-adik. Di situ adik-adik akan diberikan kekuatan, diberikan pengharapan. Ya, kadang-kala kita juga tidak tahu. Mungkin kita adik-adik lihat, Papa untuk kondisi COVID ini sudah tidak bisa bekerja lagi karena COVID ini, karena masalah hidup hari ini. Mama harus bekerja keras untuk menambah penghasilan, tapi dapatnya segitu-gitu. Mungkin adik-adik berpikir, bisa gak ya aku sekolah lagi? Papa sudah gak kerja. Mama kerja tapi penghasilannya gak ada. Atau pas-pasan untuk hidup. Sedangkan kalau aku kuliah, atau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, harus perlu biaya yang besar. Kira-kira bisa gak ya? Ingat, ada Tuhan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Ada Tuhan yang memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan. Ada Tuhan yang sanggup memberikan mujizat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Oke, Kayanti ajak kalian berdiri semuanya. Kayanti undang kalian bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan bahwa Engkau baik. Engkau sekali-sekali tidak meninggalkan kami. Engkau tahu keadaan kami. Mari adik-adik angkat tanganmu, angkat tangan kananmu tuh. Sembah Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Keluarkan isi hatimu. Apa yang menjadi kesusahanmu. Apa yang menjadi kesedihanmu. Tuhan mau dengar adik-adik. Tuhan lihat. Dan Tuhan tahu apapun kondisi yang engkau hadapi, kau alami. Mari mama papa semua
Angkat tangan kalian, sembah. Angkat tangan kanan kalian, sembah Dia. Mari adik-adik, mari datang kepada Tuhan. Mama papa, pegang tangan-tangan kalian Tuhan. Kita sepakat, kita mau datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Bilang sama Tuhan, keluarkan isi hatimu. Keluarkan apa yang menjadi kesedihanmu. Keluarkan apa yang menjadi harapanmu. Karena harapan dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Roh Kudus yang ada di hati kita akan bantu kita, akan berikan kekuatan kepada kita. Datang kepada Tuhan. Terus adik-adik, minta kepada Tuhan untuk pegang tangan kalian. Pegang tangan kalian supaya kalian terus berjalan jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terus mengalami mujizat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan ada bersama dengan kita. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang mengerti, yang tahu keadaan. Dan kami percaya Tuhan berikan mujizat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami yakin, kami mau katakan bahwa Engkaulah Allah kami yang mengasihi. Engkau ada bersama dengan kami karena Engkau mengasihi kami. Seperti Engkau mengasihi orang yang lumpuh ini. Engkau Allah yang sama juga akan melihat kondisi keadaan kami. Engkau akan tahu apa yang menjadi kondisi kami. Dan ketika kami percaya, ketika adik-adik percaya akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kalian. Percaya adik-adik, mama, papa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu jagai kita. Dia selalu pelihara kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dan biarlah apa yang telah kami dengar hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan. Kami punya pengharapan yang besar kepadamu Tuhan. Kami terus dijagai. Kami terus dipelihara di dalam situasi yang susah saat ini. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada mujizat. Di dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga
artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, sebentar kita akan akhiri ibadah pada minggu ini. Sebelum kita selesai, kita akan terima berkat. Mari kita bangkit berdiri, papa, mama, adik-adik semua, kakak-kakak. Yuk, mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Papa, mama, adik-adik, mbak suster, semua kakak-kakak. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat siang, sampai jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.